Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Kemudian yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri. Yang ketiga itu berdiri bagi yang mampu. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. 'Alal qadiri, bagi yang mampu. Berarti jikalau kita tidak mampu berdiri, maka sholatlah dengan cara duduk. Jikalau kita tidak mampu sholat dengan cara duduk, maka dengan berbaringlah. Jikalau kita tidak mampu sholat dengan berbaring, maka sholatlah dengan isyarat, yaitu isyarat mata, kelopak mata kita. Kalau kita tidak mampu mengerjakan sholat dengan isyarat kelopak mata, maka sholatlah dengan hati. Kalau kita tidak mampu sholat dengan hati, baru kita juga akan disolatkan. Maka tidak ada alasan bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tapi banyak kita temukan di akhir-akhir ini, ketika kita tanya, apakah kamu sudah sholat? Apakah Anda sudah sholat? Sudah. Di mana? Sudah. Itu cukup sholat pakai hati, padahal masih sehat, masih bugar, masih mampu berdiri, masih mampu untuk melakukan takbiratul ihram, untuk melakukan rukun sujud dan rukun-rukun yang lain di dalam sholat. Hadirin rahimakumullah, jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan sholat, karena sholat ini adalah hadiah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Hadiah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil fardi, di dalam sholat fardu, itu bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Bagaimana kalau sholat sunnah? Sholat sunnah itu boleh duduk, tapi pahalanya itu setengah pahalanya, setengah dari orang yang sholatnya berdiri. Sholat sunat duha boleh dikerjakan di atas sepeda motor atau di dalam mobil. Itu kalau sholat sunat boleh duduk. Ar-rabi'u, rukun yang keempat, qiraatul Fatihati. Ini membaca Al-Fatihah. Salah satu rukun yang keempat dari rukun-rukunnya salat. Ada masalah di dalam beberapa masailah di dalam Al-Fatihah, qiraatul Fatihati. Yaitu ada sunnah-sunnah di dalamnya, antara lain wa yata'awwadzu fi kulli raka'atin. Di sini kita disunatkan ta'awudz setiap rakaat. Sebelum kita membaca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu setiap rakaatnya kita disunatkan membaca ta'awudz. Sampai-sampai wa yata'awwadzu fi sholatil janazah. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam salat sunat janazah. Kemudian wa yusannu aqiba qiraatil Fatihati an yaqula amin. Setelah membaca Al-Fatihah disunatkan mengucapkan kalimat amin. Di sini salah satu kesunatan di dalam membaca Al-Fatihah. Kemudian wa yusannu qiraatu surati ba'dal Fatihati. Disunatkan kita membaca surah setelah membaca Al-Fatihah, lil imami wal munfaridi dunal ma'mumi. Yang disunatkan membaca surah, membaca ayat setelah membaca Al-Fatihah itu bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Sedangkan bagi makmum itu cukup mendengarkan bacaan imam. Jikalau makmum membaca ayat, membaca surah setelah membaca Al-Fatihah, berarti itu hukumnya makruh.
Apa dalilnya? Wa amma dalilu ala anna al-ma'muma la ya'ti bis-sujudi ba'dal fatihati, la ya'ti bis-surati ba'dal fatihati, bal yusannu lahul istima' li tilawati imamihi. Makanya makmum itu tugasnya mendengarkan bacaan ayat-ayat yang dibaca oleh imam setelah membaca Al-Fatihah. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham." Ketika ayat sudah dibaca oleh imam setelah membaca Al-Fatihah, maka tugasnya makmum adalah mendengar bacaan imam, bukan ikut membaca ayat. Kalau membaca ayat berarti bertentangan dengan sunnah, berarti hukumnya makruh. Itu dalilnya di dalam Al-Quran. Sedangkan dalilnya dari hadis baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, itu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, qala kunna khalfan nabi ya sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri faqara'a sallallahu alaihi wasallam fathaqalat alaihi al-qira'ah falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am hadha ya Rasulullah qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Tirmidzi wal Hakim wa Ibnu Hibban. Para sahabat ditanya, ketika para sahabat sholat di belakang Rasulullah SAW ketika sholat subuh, sholat fajar, maka Rasulullah SAW membaca ayat setelah membaca Fatihah. Kemudian setelah selesai sholat, para sahabat ditanya sama Rasulullah SAW, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, apakah kalian membaca ayat atau surat setelah membaca Al-Fatihah? Itu para sahabat yang menjadi makmum ditanya oleh Rasulullah SAW. Qulna na'am hadza ya Rasulullah. Kemudian apa jawaban para sahabat? Iya wahai Rasulullah, kami membaca ayat setelah membaca Al-Fatihah. Qala, apa jawabnya Rasulullah SAW? La taf'alu, jangan kalian membaca surat, jangan kalian membaca ayat setelah membaca Al-Fatihah. Illa bi fatihatil kitabi, tugas kalian sebagai makmum itu cukup membaca Al-Fatihah di belakang imam, karena kedudukan kalian adalah makmum. Karena apa? Kalau kalian yang menjadi makmum tidak membaca Al-Fatihah, fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, maka salat kalian tidak akan sah kalau kalian tidak membaca Al-Fatihah. Ini adalah salah satu dalil seorang makmum itu hukumnya makruh membaca ayat setelah membaca Al-Fatihah. Sedangkan dalilnya dari Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan mudah-mudahan muzakarah kita di hari ini, insyaallah di hari berikutnya kita akan membahas rukun salat yang kelima. Dan mudah-mudahan dengan kita berbagi ilmu, mudah-mudahan kita bisa meninggalkan sedikit demi sedikit perkara-perkara makruh di dalam sholat, sehingga sholat kita menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق